warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits, man shawma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama bagi kita seorang hamba yang lemah, yang la haula wala quwata illa billah, mari sama-sama senantiasa memperbanyak memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, tepatnya berapa Ramadan? 24 Ramadan 1444 Hijriah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan taufik, hidayah, nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri Gunung Pandan yang kita cintai. Selanjutnya salawat seiring salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan adanya cahaya iman dan Islam. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Pandan, Bapak Erwanto SPD, yang kita hormati dan kita muliakan bersama ibu-ibu Dewan Guru, baik wali kelas 1, 2, 3, 4, 5 maupun staf-staf SD Negeri Gunung Pandan. Yang saya cintai, anak-anak didik, murid-murid daripada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mungkin 1 dan 2 memang diliburkan, yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai, yang insya Allah akan menjadi generasi-generasi terbaik bangsa. Amin. Amin. Di sini kita mengevaluasi sedikit nilai-nilai muhasabah, menghisab diri kita dengan amal-amal kita di bulan Ramadan. Ramadan sudah berlalu berapa hari? 24. Ini 24. Ada yang nggak bolong puasanya? Ada. Coba tunjuk tangan yang puasanya penuh. Bagus, masya Allah. Siapa yang nggak? Yang tadarusnya penuh? Tadarusnya tiap malam? Sedikit sekali. Siapa yang tarawihnya penuh? Masya Allah. Alhamdulillah. Semua punya prestasi yang baik. Siapa yang mengisi data dari gurunya dengan jujur? Yang jujur. Yang jujur. Yang jujur. Bukan puasa batal ya. Kalau nggak puasa ditulis topeng nggak puasa. Kalau puasa puasa. Kalau terawih terawih. Kalau sholat jujur. Atas puasa. Siapa ini sekali lagi ya, ini berarti ada yang jujur, ada yang kurang jujur. Yang kurang jujur
berpuasa. Sholat 5 waktunya kan tertata situ. Nah, jadi kalau sholat buat sholat, kalau enggak kan gitu. Kadang kita menjadi imam minta tanda tangan tarawihnya itu kadang-kadang kolektif Bu, 2 kali 3 kali sekalian Pak, gitu. Apa alasannya ini? Kemarin apa enggak sholat tarawih? Sholat Pak, tapi nggak dibawa. Ya kita tarawih juga 3-3. Apakah dia bertanggungjawabkan memang 3-3 itu sholat apa enggak? Kita nggak tahu. Begitu. Cuman diminta kadang 4. Kenapa sampai 4 ini harusnya tiap malam kan begitu kan? Tapi alasannya lupa bawahnya ya kita tetap isi tetap juga kan gitu. Nah, jadi di sini juga menguji kejujuran anak-anak murid kita. Ya, kita sebagai fasilitas sebagai imam dan bilal mungkin tangan selagi diminta sesuai kita tanda tangan. Dan semua anak-anak murid kita berharap untuk jujur. Selanjutnya kita tahu rukun Islam yang keberapa untuk perintah puasa ini. Puasa rukun Islam yang keberapa? Yang pertama sah, yang kedua tiga puasa. Insyaallah. Rukun Islam yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Siapa tahu yang hafal dalil ayat Al-Quran tentang ayat puasa? Siapa tahu? Siapa hafal? Ada yang hafal? Yang tahu aja surat dan ayatnya. Surat apa, ayat berapa? Nggak hafal pun nggak apa-apa. Ada yang tahu? Surat apa Bu? Ayat berapa? Bantu ibunya. Update dulu, Google dulu. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kita ini semua orang beriman kepada Allah, pada Rasul, apalagi rukun iman yang keenam itu, dan itu disuruh wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kewajiban berpuasa rukun Islam yang ketiga, perintahnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau bisa kita hafal agar bisa membaca, mengamalkan serta kita menghafal ayat-ayat, potongan-potongan ataupun perintah-perintah Allah yang fardu ini. Kemudian ini sedikit mengenai masail puasa. Wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ada enggak yang diberikan uzur oleh Allah yang tidak wajib untuk di bulan Ramadan berpuasa bagi orang yang balik? Ada. Siapa itu diantaranya? Orang gila. Ya, betul. Ya, baik. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi kita, bagi kalian, kata Allah, apabila kita dalam keadaan maridun aw safarin, dalam keadaan orang sakit, marid, orang bersafar, orang sakit dan orang musafir, tidak diwajibkan, artinya boleh. Jika tidak mampu dalam keadaan puasa, dalam keadaan sakit, tidak mampu berpuasa dalam keadaan pulang perjalanan jauh ataupun berangkat dalam musafar, itu kita boleh tidak berpuasa. Dengan catatan, ada yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Wajibnya yang pertama jatuhnya menjadi wajib mengkodok. Apa itu mengkodok?
mengganti atau membayar 1 hari tinggal puasa, 1 hari dibalas bayar. Kemudian ada yang wajib hanya cuman bayar fidyah saja, tidak wajib membayar puasa. Ada yang double, definisi yang ketiga itu ada yang wajib dia bayar qada, ada juga sekaligus dia bayar fidyah. Ini sedikit kita ulas rincian-rinciannya. Pertama, orang yang musafir tidak wajib berpuasa jika tidak mampu, kemudian dia mengqada. Marid, orang sakit, ini sakitnya relatif ya. Kalau memang nggak mampu, kemudian begitu juga dengan kategori mohon maaf ibu-ibu ataupun anak-anak gadis yang lagi haid tidak wajib tidak wajib berpuasa, wajib mengqada. Begitu juga orang nifas, orang melahirkan, itu juga sampai selesai masa nifasnya. Kemudian bagi orang-orang yang tidak wajib berpuasa tapi wajib membayar fidyah, siapa kalian diantaranya? Siapa tahu? Orang? Ibu-ibu? Wajibnya tidak wajib berpuasa, ada rukhsah, ada keringanan, tetapi wajibnya bayar fidyah. Orang tua jumbo uzur yang tidak bisa berpuasa karena dia pun sudah rentan untuk menanggung hidupnya sendiri pun susah, tidak wajib berpuasa. Kemudian dia wajibnya bayar fidyah. Kemudian orang penyakitnya penahun, walaupun umurnya relatif masih muda, tapi kalau dia mengalami memang sakitnya panjang bertahun-tahun dan nggak tahu kapan dia sembuhnya, dia tidak berkewajiban berpuasa, tapi wajibnya membayar fidyah. Walaupun masih dalam kategori umur yang masih muda. Kemudian ada pembagian masalah wanita yang dalam keadaan menyusui dan mengandung. Kalau seandainya ibu-ibu cuman haid, nifas, melahirkan, ini wajib mengqada di lain hari setelah habis Ramadan masuk Syawal itu bisa mengqadanya. Kemudian kalau seandainya mohon maaf tidak mampunya satu orang wanita tidak mampu berpuasa dikarenakan kandungan ataupun bayi yang disusui ya, kandungannya itu nggak sehat. Kalau ibunya sehat, belum tentu bayinya sehat dalam kandungan. Begitu juga ibu yang menyusui, ibunya sehat, belum tentu bayinya sehat. Kalau ibunya yang nggak sehat, bayinya sehat, bayi yang disusui oleh kandungan, dia cuma wajib membayar qada. Tetapi kalau nggak mampunya puasa itu gangguan karena bayi yang dikandung dalam rahim ataupun bayi yang disusuinya lemes kalau nggak minum ASI ibu, maka itu wajibnya double, mengqada dan bayar fidyah dan qada. Berapa takaran kadar untuk bayar fidyah Bapak Ibu? Berapa Ustazah? Per hari berapa ukuran bayar fidyah? Kalau pakai beras 1 kita makan kita 1 hari itu berapa? Satu hari biaya kita makan 1 hari. Yang lain ada? Biaya 1 hari. MPU Aceh Tamiang menetapkan tahun kemarin 0,7. Ini tahun